giliran kita. Itu apa tuh Kak Dini? Nah, jadi kita sebagai orang tua tuh harus tahu nih soal personal learning yang tadi udah dijelasin juga. Jadi mari aja sekarang kita langsung tonton. Pernah dengar personal learning? Oh, apakah itu yang berkaitan dengan minat belajar anak? Betul. Sebagai orang tua, kita perlu tahu bagaimana menumbuhkan minat belajar anak. Minat belajar anak bisa berkaitan dengan bidang akademis maupun di luar akademis. Untuk menumbuhkan minat belajar anak, orang tua perlu memperhatikan beberapa hal. 1. Menjadi contoh baik untuk anak. Menjadi contoh buat anak dengan menunjukkan minat pada satu hal. Misalnya, membaca cerita dan berbagi cerita yang telah dibaca. Kedua, orang tua harus menjadi pendengar dan teman yang baik saat anak menunjukkan minat kepada satu hal. Misalnya, saya selalu menemani anak saya saat dia latihan gimnastik. Dengan menjadi pendengar dan teman yang baik, kita bisa semakin membimbing anak untuk menajamkan fokus minatnya. Betul sekali. Yang ketiga, kita harus membuka kesempatan yang lebar-lebar supaya anak bisa mengeksplorasi dan menjalankan proses belajar. Jangan lupa, dalam minat yang ada juga terdapat proses belajar yang harus dialami oleh anak. Dalam proses tersebut, anak mengalami kegagalan dan kesuksesan. Yang terakhir, budayakan berbagi apa yang setiap anggota keluarga minati. Juga itu menjadi sarana saling membantu memahami minat masing-masing anggota keluarga. Jangan lupa, setiap anak Punya minat belajar masing-masing. Nah, itu tadi tipsnya bagus banget. Aku tadi sambil nyatet-nyatet sebenarnya buat orang tua gimana supaya bisa memaksimalkan cara belajar anak. Iya, aku juga jadi belajar banyak juga. Ada beberapa poin yang dicatat. Betul, ya. jadi pengen menerapkan personal learning juga ke anakku nanti nih. Nah, memang sebenarnya Kak Gesit cara pembelajaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Hugo dan Kak Jen itu baik sih untuk diterapkan. Karena di JIS Elementary School juga mereka banyak menerapkan metode seperti pembelajaran seperti tadi ya, personal learning, sehingga pembelajaran anak itu lebih maksimal sesuai dengan minat si anaknya. Nah, di JIS juga yang lebih keren lagi itu mempersiapkan siswa-siswa yang berasal dari berbagai belahan dunia. Jadi culture-nya tuh beda-beda. Tujuannya buat apa? Jadi aku saking excitednya ini sampai kelibet agar para anak ini bisa melampaui potensi mereka. Karena kan ketemu banyak orang dari berbagai background bisa ya. saling toleransi juga dengan berbagai background budaya yang berbeda-beda ya. Karena udah dibiasain banyak ketemu background ya, sehingga mereka bisa terinspirasi untuk menjadi yang terbaik bagi lingkungan sekitar dan juga dunia. Jadi dia memang ngelihat, oh dunia tuh seluas ini loh itu. Terima kasih JIS, di segmen brought to you by JIS Jakarta Intercultural School. Thank you. Terima kasih JIS.